warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafal amin, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa qala alaihi salatu wassalamu nasiya salata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu tawil. Teman-teman, sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin sampaikan tentang taubat. Apa sebenarnya taubat? At-taubatu min kalimati taba yatubu. Nanti ada taubah atau makna yang lain roja'a yarji'u, nanti ada serapan dari itu adalah ar-ruju'. Maka at-taubatu hiyar ruju'u, bahwa taubat itu artinya kembali. Kembali kemana? Kembali ke jalan yang benar. Orang yang bertaubat bukan menemukan jalan baru bagi dirinya, tetapi sebenarnya orang yang taubat adalah orang yang kembali ke jalan yang benar. Artinya jalan itu pernah dia lalui, karena sebenarnya manusia itu dibekali dengan yang namanya chief ketuhanan. Jalan itu pernah dilalui tetapi dia lalai, dia lupa dengan jalan itu, maka kemudian dia kembali ke situ. Maka orang ini disebut dalam agama kita at-taubah, yaitu taubat. Qala ulama berpendapat dan mengatakan at-taubatu wajibatun min kulli dzanbin, bahwa taubat itu hukumnya wajib min kulli dzanbin, dari setiap dosa yang dilakukan oleh manusia. Fa in kanatil maksiatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala, andai maksiat itu dilakukan antara hamba dan Allah saja, la tata'allaku bihaqqi adamiyin, yang maksiat itu tidak ada hubungannya dengan hamba-hamba yang lain atau dengan hak-haknya anak Adam, hak-haknya sahabat, hak-haknya kaum muslimin yang lain, tidak ada hubungannya, maka syarat taubatnya ada 3. Misal dia hanya salahnya kepada Allah saja, bukan kepada seseorang, tidak punya salah kepada temannya, salahnya hanya kepada Allah saja, maka syaratnya ada 3 di sini. Ahaduha, yang pertama, an yukli'a anil maksiyah, dia harus membebaskan dirinya, dia harus menanggalkan seluruh maksiat yang pernah ia lakukan. Wathani, yang kedua, an yandama ala fi'liha, dia harus menyesali terhadap apa yang selama ini ia lakukan dari dosa atau maksiat yang ia lakukan. Wathalith an ya'zima, yang ketiga, dia harus ya'zim. Ya'zim itu berkeinginan keras, alla ya'uda ilaiha abadan, dia tidak akan kembali, berkeinginan keras untuk tidak kembali melakukan apa yang pernah ia lakukan yang dari maksiat tadi, abadan, selama-lamanya. Keinginan keras ini timbul dari hatinya bahwa dia sudah taubat tadi. Fa in fukida ahadu thalathati lam tasihha taubatuhu, kalau seandainya fukida ini adalah fi'lul majhul yang artinya turika. Kalau seandainya ditinggalkan salah satu yang 3 ini, lam tasihha taubatuhu, maka taubatnya belum dianggap benar. Maka taubat kepada Allah yang tidak ada dosa itu berhubungan dengan manusia, maka harus ada 3 tadi. Wa in kanatil maksiatu tata'allaku bi adamiyin, andai maksiat
yang ia taubati tadi ada hubungannya dengan manusia, fasyurutuha arba'atun, maka syarat taubatnya menjadi 4. Kita lihat sini, hadhihi salah satu, yang 3 tetap ikut. Apa yang 3? Yang pertama tadi adalah harus melepaskan diri dari maksiat. Yang kedua harus merasa yandam. Yandam itu dalam bahasa kita menyesali, semenyesal-menyesalnya ala fi'liha, dalam melakukan apa yang pernah dia lakukan dari maksiat itu. Dan yang ketiga, an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan, dan dia berkeinginan kuat untuk tidak melakukan lagi apa yang selama ini dilakukan dari maksiat itu selama-lamanya. Nah, yang 3 ini tetap ikut. Andai maksiat itu dilakukan ada hubungannya dengan hak-hak manusia. Lalu kemudian ditambah wa an yabro'a min haqqi sahibiha. Ditambah lagi yang keempat, bila maksiat itu ada hubungannya dengan hak-haknya manusia, an yabro'a min haqqi sahibiha, yaitu dia harus melepaskan diri dari hak temannya, dari hak yang ia bermaksiat kepadanya. Fa in kanat malan, andai maksiat yang ia lakukan, dosa besar yang ia taubati itu ada hubungannya dengan harta, au nahwahu, atau sejenisnya, raddahu ilaihi, maka dia berkewajiban untuk mengembalikan kepadanya. Taubat dari maling, maka dia harus mengembalikan apa yang ia pernah ambil itu. Dia menipu uang, maka dia harus kembalikan uang itu kepada sahibit, kepada tuannya. Dia pernah mengambil sesuatu bukan uang, dia itu sudah bertobat dari apa yang ia lakukan. Boleh jadi tidak ketahuan, tapi dia ketika sudah bertobat, maka dia harus mengembalikan barang yang telah diambilnya. Wa in kanat haddah qadfin, seandainya yang ditobati itu berkenaan dengan dakwahan zina, atau dia menuduh zina, au nahwahu, atau sejenisnya, makanahu minhu au talaba afwahu. Andai dia pernah menuduh zina seseorang padahal dia tidak berzina, lalu dia harus mencabut tuduhannya itu kepada temannya. Jadi dia tidak boleh sampai tidak mencabut tuduhannya, kemudian au talaba afwahu, atau dia kemudian setelah itu meminta maaf kepadanya. Wa in kana ghibatan istahallahu minha, andai yang ditobati itu karena banyaknya ghibah kepada seseorang, maka dia harus meminta dihalalkan apa yang dihibahkan itu. Kaum muslimin, teman-teman seiman, seakidah yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam hal ini, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hai kalian, tobatlah kepada Allah semua, hai orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian dalam ayat yang berbeda Allah berfirman, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Beristighfarlah, minta ampunlah banyak-banyak kalian kepada Tuhan kalian, tsumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kepadanya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya di dalam ayat yang berbeda Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Dalam bahasa Al-Qur'annya disebut taubatan nasuha, taubat yang bukan main-main, yang insya Allah
tentang taubat nasuha kita akan bahas pada kesempatan yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.